Al-Firdaus yang ulun hormati dan ulun muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin serta anak-anakku sekalian, jamaah pecinta ridha Allah, pencinta majelis ta'lim, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita mengumandangkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan kita yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Hakim. Dialah Allah Tuhan kita yang melayani kita, yang menghidupkan dan menyehatkan kita, membantu dan menolong kita dan bermacam-macam hidayah, inayah dan taufiknya. Dengan modal pertolongan dan bantuan Allah, kita baru saja melaksanakan sebuah titah perintah salat maghrib berjamaah, dan kita sudah melakukan yang terbaik buat melaksanakan ibadah maghrib secara maksimal. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita, zikir, tasbih, doa dan munajat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin keluarga yang dimuliakan Allah, kita mempersingkat waktu, kita menyambung pengajian kita Hidayatus Shalihin halaman 39 dari bawah, 6 baris dari bawah, dalam kurung, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kurung. Baris yang kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala. Jadi Abdus Samad orang Palimbang, salah satu di antara 4 serangkai muridnya Syekh Muhammad Saman Ahmadani, yaitu teman Sidin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Jawi, dan yang keempat menantu Syekh Muhammad Arsyad yang bernama Syekh Abdul Wahab Bugis. Bidang-bidangnya adalah masing-masing sudah dibagi oleh Syekh Muhammad Saman. Ini khusus tasawuf, ini khusus fikih, dan wilayah kawaliana pun juga ada batasnya. Jadi di sini yang kita baca karangan Syekh Abdus Samad orang Palembang, Sumatera, dan kuburan Sidin kadada di Palembang, kuburan Sidin di Thailand. Jadi Syekh Abdus Samad berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi yauman khairun min syami salasatin. Kita ke atas lah, sebutin ke atas hadisnya sebutnya. Talabul ilmi abdalu indallahi minas salati wasyami wal haji wal jihadi. Ini hadis ini hadis Muslim. Talabul ilmi abdalu indallahi minas salati wasyami wal haji wal jihad. Mudah-mudahan kita termasuk nih menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat itu terlebih afdal kepada Allah daripada sembahyang sunat dan puasa sunat dan haji sunat, dan daripada perang sabilillah 4 macam: sembahyang sunat, puasa sunat, haji sunat, perang fisabilillah. Afdal menuntut ilmu yang memberi manfaat, dan kawa merubah hati kita, yang kawa merubah pola hidup kita yang dulunya kurang baik menjadi baik. Itulah yang bermanfaat. Jadi meskipun sekalimat, kata Rasulullah, menuntut ilmu yang bermanfaat itu lebih baik daripada sembahyang sunat. Nah, berapa rakaat pun lah yang namanya sembahyang sunat tetap afdal di sisi Allah kita menuntut ilmu. Puasa sunat
juga sama, puasa sunat, sholat sunat, dan haji sunat. Ada haji sunat mana? Ada lah. Haji yang kedua, ketiga, keempat. Haji itu wajib seumur hidup sekali aja. Cuma bagi kita orang awam, nah sekali itu hanya adaptasi aja, Pak. Mungkin ada kekurangannya, mungkin belum sempurna, tambah lagi ada modalnya telah berangkat haji, menyempurnakan yang pertama. Jadi untuk haji sunat dan puasa sunat, sembahyang sunat, afdal kita duduk setengah jam sini. Afdal kita duduk mendengarkan hadis, mendengarkan Quran, mendengarkan fatwa agama yang tujuannya bermanfaat dalam hidup kita. Jadi pian mulai berangkat sebelum maghrib, kemudian ikut sholat berjamaah di masjid, kemudian ikut wiritan, menyunat, kemudian ikut berzikir sampai ikut duduk menunggu waktu isya kurang lebih sejam. Seandainya yang sejam ini pian kada berangkat ke masjid, pian gunakan di rumah baca Quran selama 1 jam 2 jam atau sembahyang terus 1 jam 2 jam, gana 6 duduk di sini. Itu hadis mengatakan. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi yauman khairun min syami salasati ashhur. Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat sehari dalam sebulan dok bisa disisihkan sehari atau setahun sehari misalnya. Khairun min siyami salasati ashhur. Menuntut ilmu yang memberi manfaat sehari terlebih baik daripada puasa sunat 3 bulan berturut-turut non-stop. Karena sanggupnya 3 bulan berturut-turut nih, orang puasa berhari, puasa Rajab, Syaban, Ramadan, 3 bulan berturut-turut. Jadi puasa pian 3 bulan berturut-turut tanpa ada jeda, tanpa ada batas, selama 3 bulan berturut-turut abdal menuntut ilmu sehari dan memberi manfaat. Ya ujungnya lah yang kita perhatikan, memberi manfaat. 2 sudah hadisnya. Yang ketiga dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailah. Nabi ini menyampaikan hadis sesuai sikon. Jadi bila di hadapan sidin ini banyak jamaah manusia, sahabat yang mendengarkan nasihat fatwa Rasulullah, Nabi itu mengetahui isi hati masing-masing. Jadi isi hati masing-masing, selera masing-masing Nabi tahu. Jadi yang sesuai dengan selera kita masing-masing, disitulah Nabi menyampaikan. Orang ini ketujuh sembahyang malam, orang ini ketujuh puasa, orang ini ketujuh haji, orang ini ketujuh salat. Arah kasanalah Nabi mengarahkan. Di sini yang ketiga kata Rasulullah SAW, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailah. Artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat 1 saat. 1 saat itu sejam. 1 saat 1 jam terlebih baik daripada sembahyang tahajud semalaman suntuk mulai jam 6 sampai jam 6 pagi. Mulai jam 6 seandainya waktu itu waktu tahajud terus. Karena waktu tahajud itu kan waktunya sudah tengah malam, tengah malam 2/3 malam, ditambah lagi sekira semalaman tahajudnya mulai jam 6 sampai jam 6 pagi. Di sisi Allah afdal menuntut ilmu sejam tadi. Karena ini ilmu Allah lah, ilmu Allah, sifat Allah, maha mulianya ilmu ini.
Bermula perkara yang kedua, bahwa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa akan menuntut akan dia, tetapi masgul engkau dengan ibadah yang sunat daripada zikir dan baca Quran dan mengucap tasbih dan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu daripada darajatul abidin, dan itulah tarikatus salihin. Jadi derajat yang kedua, orang tuh menuntut ilmu kada ada waktu, kada habisin waktu, sibuk terus. Kemudian dia sibuk dengan amal-amal sunat, berzikir, bertasbih, baca selawat. Tapi urusan menuntut ilmu kada ada waktu. Orang yang demikian ini termasuk udah makam abidin. Makam abidin, ahli ibadat. Jadi ahli ibadat tugasnya beribadah aja, dan menuntut ilmu kurang gemar dia terhadap menuntut ilmu. Yang dituntutnya napa-napa yang digawinya itu aja. Orang ini kata Syekh Abdul Samad sudah termasuk golongan makam solehin, makam abidin. Kada kawan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ini ada muttaqin, ada solehin, ada juga arifin, banyak makam-makamnya tuh. Makam solehin ini sudah lumayan lah, tarikatus solehin, makam abidin. Dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Menuntut ilmu kada ada waktu deh, kada ada waktu, sibuk terus, sibuk berusaha, tapi nya melepas zikir kada, melepas wirid kada. Misalnya zikir 1000 sehari, selawat 1000 sehari. Dia ini termasuk sudah orang yang solehin, yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas kepada Allah, dan jangan dengan riya dan ujub dan takabur. Bila itu ditinggalkan, beribadah aja, cuma jangan riya. Riya itu hati kita menyandarkan ibadah kita supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, supaya diperhatikan orang. Bila orang kada memperhatikan, kada beribadah, itu riya. Bila orang kada memuji, kada beribadah, itu riya. Ujub itu membanggakan diri, mengunggahkan diri. Bila kena puji, bila dipuji, mararak dada, mararak hidungnya. Bila dipuji ini, nya kada sadar, orang kada sadar, kada mengerti bahwa semua keistimewaan, semua kelebihan yang ada pada kita itu hanya titipan. Pangkat, jabatan, ketampanan, apapun yang bisa dipuji-puji orang, itu kita kembalikan. Bila ada orang memuji, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Jangan sampai hati kita bangga. Memuji sholat kita, memuji puasa kita, semuanya adalah anugerah Allah. Jadi ujub termasuk penyakit batin, dan takabur sombong, lebih jahat. Jadi kalau takabur ini maksiat batin yang paling besar. Itu maksiat batin yang paling besar adalah takabur, sombong, angkuh. Itu iblis tuh. Dan sombong-sombong itu iblis. Penyakit batin yang paling besar adalah sombong.
Adapun penyakit batin yang paling jahat adalah hasad. Hasad itu paling jahat, mendengki karena tujuannya merusak. Adapun penyakit batin, pimpinan seluruh penyakit maksiat adalah hubud dunia. Hubud dunia, cinta alam dunia, itu pimpinan maksiat batin. Adapun penyakit batin yang sulit dibuangi, bakhil, kikir. Jadi ada gelarnya masing-masing lah. Takabur paling besar maksiat batin, takabur. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Artinya tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadah melainkan karena menyembah Allah taala, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ikhlas ini Pak, harus latihan. Belajar ikhlas perlu dilatih. Dan ikhlas itu datangnya ikhlas itu dari riya dulu. Dari riya, dari sum'ah, kemudian ulangi lagi, bila riya ulangi lagi, bila sum'ah ulangi lagi, sampai kita betul-betul ikhlas. Karena ikhlas itu al-labanu bainad dam wal farad. Ikhlas itu adalah susu antara darah dan nanah. Susu antara darah dan nanah, kedua-duanya, ketiga-tiganya ada dalam diri kita. Jadi apabila kita tageser ke kiri, ibadah kita jadi darah. Tageser ke kanan, ibadah kita jadi nanah. Jadi lurus istiqamah, sentralnya, pusatnya satu, hanya Allah. Itulah susunya. Jadi ikhlas itu berasal dari latihan, mujahadah, riyadhah dulu, biar hajariyah, biar haja sum'ah. Kita ulangi isuk tingkatakan, akhirnya bertemulah dengan nur hidayah Allah, akan bertemu dengan keikhlasan. Ikhlas itu berat. Ikhlas yang paling amal itu berat. Amal yang paling berat itu adalah ikhlas. Berat benar. Waktu Imam Abu Dhair ditanyai, ujar Mursyidin, guru, amal apakah yang paling berat? Dijawab Sidin, ikhlas. Ikhlas yang berat. Kenapa guru? Karena tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan surga pun kita kada berharap, pahala kada berharap. Dan kita harap itu ridha Allah. Jadi kalau memang ikhlas saja, orang ahli ibadah tadi termasuk udah golongan tarekat kemenangan. Bermula perkara yang ketiga, bahwa masgul engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin, dan engkau berbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukmin. Ini yang ketiga. Yang ketiga, menuntut ilmu kada, beribadah kada, cuma inya memfasilitasi ini maksudnya pian bila hendak berkorban ni duitnya, pian hendak bila membaiki paimaman masjid ni duitnya, pian bila hendak melaksanakan ibadah ni di sini tempatnya di wadah pun. Artinya gawean sidin gitu aja memfasilitasi, memberikan, menunjukkan kepada orang berbuat ibadah, menyampaikan orang berbuat ibadah, dan sidin kada mau umpatan menuntut ilmu kada, berzikir kada, cuma membantu orang untuk menyampaikan menyembah kepada Allah. Ini masih baik lagi lah. Yang ketiga ini masih orang baik. Lawan gawian sidin memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukmin, atau engkau berbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang saleh. Dan ulama sofia dan ahli din, ahli agama, yakni orang yang beragama dan berkhidmat kepada segala guru kita. Jadi tugas sidin nang nomor 3 ini katuju membantu orang beribadah. Cuma sidin kada beribadah, sidin kada umpatan ke masjid,
cuma memfasilitasi jadi lawan memasukkan gembira supaya orang itu gembira. Kayak apa caranya supaya orang itu bahagia? Itulah gawean sidin, menyukakan orang lain, menyampaikan kehendak mereka, dan pagi-pagi akan fukara, ke fakir miskin, dan akan orang yang miskin, dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit, dan berulang-ulang berjalan mengantar orang mati ke kubur, dan berulang-ulang menolong segala orang yang kesusahan. Dan sekalian yang demikian itu dibilang akan dia daripada ibadah, lagi menyukakan akan hati orang Islam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha yauma jumu'ah siyaman wa ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa bi sadaqatin faqad wajaba lahul jannah. 4 macam puasanya hari Jumat. Nah, pas karena puasa hari Jumat di Ramadan kan, dimana kala puasa hari Jumat, kemudian bersedekah hari itu. Bila hari Jumat kita bersedekah, kemudian bila ada orang sakit kita ilangi, kita jenguk, kita melayat, dan kita antar jenazah orang saudara kita. Bila ada keluarga muslim kita meninggal, kita antar jenazahnya. 4 macam ini tiket surga. 4 macam. Puasa, sedekah, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah. Kata Rasulullah, wajib baginya surga. Wajib baginya surga. 4 macam. Puasa tepat pada hari Jumat, kemudian bersedekah, wa ada maridan, menjenguk orang garing, wa syahida janazatan, menyaksikan orang mati, wa tasaddaqa bi sadaqatin, dan bersedekah dengan satu sedekah, faqad wajabat lahul jannah, dia wajib mendapatkan surga. Terus kita sambung. Bermula perkara yang keempat, itu nomor ketiga adalah yang keempat, bahwa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi masgul engkau dengan hajatmu, karena berusaha atas belanja dirimu atau belanja anakmu atau istrimu, padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu, dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu dan tanganmu, dan sejahtera daripada agamamu. Karena engkau tiada berbuat maksiat, maka engkau dapat dengan yang demikian itu akan derajat ashabul yamin, yakni orang yang diberikan suratan itu kepada tangan kanannya. Ini yang keempat, lah. Menuntut ilmu kada bawirid, kada bazikir, kada umpatan ke masjid, kada ke majlis, kada dia sibuk untuk diri pribadinya. Bisukan tolon, sore malam datang, bisukan berangkat, sore datang, mencari usaha anak bininya, nang kaya pakah orang higa samping kiri kanan. Nah, tapi ada keuntungannya lah, ada kebagusannya. Si nomor 4 ini orang muslim sekitarnya kiri kanan aman, sejahtera, kada terganggu oleh sidin, baik tangan sidin atau ucapan sidin, kada pernah menyakiti orang sebelah menyebelah. Selamat, artinya orang sebelah kada terganggu. Turun pagi, datang sore, turun pagi, datang sore, malam guring, turun pagi, datang lagi sore. Apapun nang samping kiri kanan, nya kada mengurus. Tapi nya kada pernah menyakiti orang lain, kada pernah maksiat, kada pernah melaksanakan maksiat kepada Allah, dan kada pernah menyakiti manusia. Aman, selamat, sejahtera, terus agamanya selamat juga. Ini termasuk orang yang disebut ashabul yamin. Ashabul yamin itu orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan. Jadi kalau menerima catatan amal dengan tangan kanan, ini kada bermasalah hidup, kada bermasalah. Lawan Tuhan selesai, lawan manusia selesai. Tapi untuk menambah
timbangan amalnya dari amal-amal sunat kadada. Ini termasuk sudah ashabul yamin, menerima amal catatan dengan tangan kanan, berarti beliau juga ahli surga. Jadi bila hendak ke cara nomor 4 silakan. Jangan umpatan, jangan ke masjid. Turun pagi, datang sore, turun pagi, datang sore, sibuk berusaha untuk anak bininya. Tapi kadang mengalihi orang, kadang mengganggu di orang, kadang pernah menyakiti orang lain. Dia pun kadang pernah melaksanakan maksiat, berjudi, kadang pernah mabuk, kadang pernah berzina, kadang pernah. Nah wajibnya digawinya. Bila sampai waktu sembahyang, tapi kadang mengurus kiri kanan, itu termasuk ashabul yamin, menerima amal catatan dengan tangan kanan, berarti ada tanda keselamatan sudah. Nah yang keempat ini ashabul yamin, yakni orang yang diberikan suratannya itu kepada kanannya seperti orang yang saleh. Karena beda baik, kalau orang saleh lawan musleh. Saleh itu kada berisiko orang lain. Nya sembahyang untuk seseorangan aja, beribadah untuk seseorangan aja. Nya kada bawaan amar ma'ruf cuma untuk dirinya aja. Yang penting dirinya kada berbuat maksiat, yang penting dirinya kada menyakiti orang lain. Nah, kada menyakiti orang lain, kada menyinggung perasaan orang lain baik tangannya atau ucapannya, tapi yang fardu tetap dilaksanakan, dia kada maksiat kepada Allah. Ini termasuk ashabul yamin. Nah, ini makam yang paling rendah. Makam yang paling rendah di antara makam yang 4 tadi. Cuma kena orang lain benar, kena gerunum-gerunum. Orang lain gerunum nang gegerunom kena nang salah. Itu pun juga kenapa gegerunom, karena kita nama ulah gegerunuman orang. Jadi ujar Umar bin Khattab, jangan mengundang pembicaraan orang lain. Jangan mengundang pembicaraan orang lain. Orang lain tuh melihat anak memandir harus karena kelakuan kita. Karena kalau kan kita, jadi karena sambati orang kita bakal lakukan kayak itu. Ada orang suami istri nih berjalan di tengah pasar, kemudian ada tempat sunyi, di situnya bercium sama istri. Ditampar oleh Umar bin Khattab, ditampar si Dian. Mar, kenapa ditampar? Ini bini kok halal, kadang mengganggu bini orang nih. Kada bini orang di bini kok halal marah. Ujar Umar, jangan mengundang pembicaraan orang lain. Itulah. Jangan mengundang pembicaraan orang lain. Orang tuh kena gara-gara melihat kelakuan kita dipandir orang, mengulah dosa orang. Nama mandir kita berdosa gara-gara kita. Meskipun itu halal, baik, tapi membuat orang lain berdosa. Itu tuh risikonya nih, risiko yang keempat nih. Kada ingat diburit kepala aja nang dihiga ulang. Namanya nyambat ini nih. Kada ingat di waktu, berusaha terus, nang disambat ini kada tahu kada mengganggu di orang. Cuma kak orang lain memandir, kepala aja. Kayak ditungkat matahari. Anak usaha terus. Jadi namulah pemandiran ini membuat orang lain dosa lawan untuk pandir. Kenapa? Karena kita membuat pembicaraan orang lain tuh kita. Mula kelakuan. Kemudian kawan jangan jual nomor 4 nih lah. Kalau punya orang lain kena tahan. Sedikit lagi lah, belum bisa juga. Nah yang kelima, orang saleh. Jadi orang saleh berbeda dengan muslih lah. Kalau muslih itu berisiko Pak. Muslih itu berisiko karena bawaan mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran itu muslih. Adapun saleh itu ngurus pribadinya aja. Orang saleh.
Makanya kalau Nabi waktu jadi martabat pada makam agama Islam, di bawah itu berikada baik lagi. Di bawah pada nomor 4 teh. Nah nomor 4 kan berjamaah kada nyempak sembayang no wajibnya aja. Puasa no wajibnya aja. Menuntut ilmu kada berjamaah, kada bertasbih berzikir, kada no wajibnya aja deh. Lawan manusia kada pernah mengganggu. Itu nomor 4 yang paling rendah di dalam Islam. Nah nomor 5 berarti nomor 5 yang parah nih lah. Nah ke bawah daripada ini maka itu ashabus shimal, yakni orang yang diberikan suratannya itu daripada kirinya, dan itulah orang yang dipermain-mainkan oleh setan karena mereka itu masgul, sibuk ia akan sesuatu yang menggugurkan akan agama mereka itu. Wa iyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin, maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirat. Dan sayugianya engkau jauh akan martabat yang akhir ini. Jangan jadi nomor yang terakhir. Orang jahat, orang rugi. Jadi orang rugi, gawiannya baharu aja, membikin masalah, membikin ribut. Itu yang nomor 4 seperti binatang buas. Jadi mudah-mudahan kita batasi situlah, mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya, dan juga ridha-Nya kepada kita. Yang lebih kita harapkan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa kedua ibu bapa kita dan dosa guru-guru kita. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis saja kalau bertanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.